Saya dari kelas 4 PGSD dengan NIM 210602227. Di sini saya akan memaparkan review materi dari pertemuan 1-7 dan juga hasil wawancara terhadap guru sekolah dasar mengenai implementasi ICT di sekolah dasar. Teknologi informasi dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman semakin berkembang dan juga meningkat, mengingat banyak sekali hal baru yang bisa digunakan sebagai alat untuk kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu teknologi. Adapun konsep dasar teknologi informasi, yaitu teknologi informasi adalah seperangkat alat yang dapat membantu manusia bekerja dengan informasi dan juga melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Adapun kedudukan IT, yaitu pembelajaran mempermudah kerjasama sharing information, kedudukan teknologi informasi dalam pembelajaran. Darmawan menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan sudah selayaknya harus segera memperkenalkan dan memulai menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi sebagai basis pembelajaran. Program pembangunan pendidikan yang terpadu dan terarah yang berbasis teknologi paling tidak akan memberikan multiplier efek dan nurturan efek terhadap hampir semua sisi pembangunan pendidikan. Adapun ruang lingkup teknologi informasi yaitu pembelajaran yang ditingkatkan, pembelajaran dipersonalisasi, pengembangan keterampilan akses, global administrasi yang efisien, inovasi dan kreativitas. Teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran sekolah dasar, inovasi pembelajaran sebagai suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Guru sebagai pemantik peserta didik yang mempunyai sikap yang penuh kreativitas haruslah mempunyai cara yang beragam dalam melakukan proses pembelajaran, pemanfaatan perkembangan teknologi yang serba digital saat ini, serta memudahkan guru untuk menciptakan media pembelajaran inovatif yang nantinya akan digunakan proses peserta didik dalam pembelajaran. Manfaat teknologi informasi dan pembelajaran di sekolah dasar, yaitu teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu pekerjaan, administrasi dapat digunakan untuk membantu mengemas bahan ajar, multimedia, kebutuhan tingkat penengah, dapat digunakan untuk membantu proses manajemen pembelajaran, dapat digunakan untuk dukungan teknis dan meningkatkan pengetahuan agar dapat mewujudkan self-learning creation. Pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. Multimedia diartikan sebagai alat atau bahan yang digabungkan lebih dari satu media yang didapat berupa teks yang dikombinasikan dengan gambar, animasi, grafik, dan yang lainnya. Dengan adanya multimedia dapat membantu guru mempermudah dalam merancang pembelajaran. Jenis multimedia beragam yakni multimedia interaktif, multimedia interaktif, multimedia nerd, dan multimedia entertainment. Adapun dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran, karakteristik utama dalam proses pembelajaran mengajar yaitu menggunakan manfaat IT adalah menggabungkan beragam materi seperti teks, suara, dan gambar di mana semua itu dioperasikan dengan menggunakan komputer. Pembelajaran dengan menggunakan media komputer sangat memberikan manfaat yang besar bagi siswa karena dapat mendorong rasa ingin tahu siswa, mendorong siswa untuk melakukan perubahan yang sudah ada, serta dapat memacu siswa untuk mencoba hal baru. Oleh karena itu, dalam menggunakan media komputer ketika pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip visual. Pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran dapat diartikan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja. ICT adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik dengan perangkat kerasnya, komputer atau laptop. Keunggulan ICT dalam pengembangan media pembelajaran yaitu active learning. Pembelajaran berbasis ICT dapat digunakan sebagai alat untuk menguji, menghitung, dan menganalisis informasi. Collaborative learning, pembelajaran melalui ICT dapat mendukung interaksi dan kerjasama antar siswa, guru, dan ahli terlepas dari mana mereka berasal. Creative learning yaitu dapat memberikan pemahaman baru bagi peserta didik melalui beragam aktivitas yang dapat diterapkan di dalam kelas pembelajaran. Oke, baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Maria, saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di IKIP Siliwangi. Kebetulan saya ditugaskan untuk mewawancarai salah satu guru
mengenai mata kuliah saya. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh, perkenalkan nama saya Ibu Riana Pujia, mengajar kelas 4. Oke, baik. Mungkin langsung aja Ibu ya ke pertanyaannya. Di sini mau bertanya mengenai teknologi informasi nih Bu, dalam pembelajaran sehari-hari yang Ibu terapkan di kelas. Bagi saya, sebagai tenaga pendidik, teknologi mampu memberikan akses terhadap sumber daya pendidikan yang beragam, disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar siswa, terus kolaborasi antara guru dan siswa. Kalau misalkan teknologi memfasilitasi pengembangan keterampilan, kreativitas, dan pemecahan masalah. Mungkin begitu. Oke, siap Bu. Kalau ini Bu, untuk cara memilih dan mengevaluasi gitu sumber daya digital untuk digunakan dalam pelajaran di kelas. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran, pahami kebutuhan siswa, terus evaluasi fitur dan fungsi dari teknologi yang dipilih. Oke, ini Bu yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu gitu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Yang pertama, membuat dulu PowerPoint sesuai materi pembelajaran. Udah itu, besoknya tinggal memaparkan ke siswa. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, bagaimana juga cara Ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda antara siswa? Pembelajarannya ada visual, auditor, sama kinestetik. Kalau misalkan visual, belajar paling baik dengan membaca petunjuk dan melihat demonstrasi seperti video kayak gitu, gambar. Kalau pembelajaran auditor, siswa memahami dan mengingat informasi melalui mendengarkan dan berbicara. Pembelajaran kinestetik melakukan aktivitas interaktif untuk memahami konsep baru. Oke. Kalau untuk cara memastikan Bu bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Antara interaksi langsung, terus keseragaman pengamatan dan persepsi, membangkitkan motivasi belajar. Oke. Nah, kalau ini Bu untuk media berbasis IT gitu yang pernah digunakan atau yang sering digunakan dalam pembelajaran itu apa Ibu? Kayak multimedia interaktif, gambar, suara, animasi, sama video. Oke. Nah, kalau untuk contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti gitu bagi siswa. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. Terus pembelajaran berbasis permainan, pembelajaran multimodal, terus pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis komunitas. Nah Bu, setelah Ibu memaparkan pasti juga Bu ada hambatan ya Bu, Ya. atau kesulitan dalam pembuatan atau menerapkan media yang dirancang. Nah itu Ibu, hambatan atau kesulitannya itu apa aja gitu? Untuk zaman sekarang sih hambatannya kita ngikutin ketentuan dari atasnya, kita harus bagaimana, terus pembelajarannya kayak gimana. Jadi kita harus mengulik semua gitu. Sebentar ya Bu. Nah, yang terakhir nih Bu, untuk solusi dari kesulitan yang udah Ibu paparkan nih dalam pembuatan atau penerapan media itu seperti apa? Solusinya kita harus belajar lagi. Iya. Ya harus mencari-cari cara untuk supaya bisa lagi gitu. Dari sebelumnya nggak bisa jadi bisa gitu. Baik Ibu, yang pertama mungkin apa sih integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari yang diterapkan di kelas? Mempermudah akses guru dan siswa terhadap sumber daya pendidikan yang beragam. Kalau untuk cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Dengan menentukan dulu tujuan pembelajarannya, lalu dilanjut dengan metode apa yang disukai oleh siswa tersebut. Nah, sesudah itu tingkat kompetensi teknologi yang dapat mereka kuasai itu apa. Nah, setelah memiliki gambaran yang lebih jelas tentang tujuan dan kebutuhan siswa, barulah pelajari fitur dan fungsi dari teknologi yang dipilih. Oke. Nah, selanjutnya apa gitu Bu cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Yang pertama kita harus menentukan dulu jenis media pembelajaran yang akan dipakai. Nah, untuk selanjutnya menentukan materi ajarnya. Sesudah itu dipresentasikan
dalam bentuk video ataupun PowerPoint. Nah, sudah gitu yang terakhir melampirkan bahan ajarnya. Baik. Nah, untuk cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa, seperti apa? Nah, kita harus membuat media yang menarik, yang sesuai gaya belajar siswa masing-masing. Nah, untuk cara memastikan Ibu bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran itu mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Kita bisa interaksi langsung dengan siswa tersebut atau menyajikan informasi yang menarik. Kalau untuk cara nih Bu, untuk cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Bisa membuat tugas kreatif, kan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi seperti Canva ya. Kalau untuk media berbasis IT yang pernah digunakan atau yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran itu apa aja biasanya? Biasanya multimedia video interaktif. Nah, untuk contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa, itu seperti apa? Biasanya kalau yang menarik siswa itu pembelajaran berbasis permainan. Dari semua yang Ibu paparkan, Ibu, pasti ada hambatan atau kesulitan, Ibu, yang Ibu rasakan. Kalau untuk kesulitannya itu dalam penerapan media yang dirancang itu apa ya? Kalau untuk zaman sekarang mah pasti semuanya bisa ya, karena untuk zaman sekarang kan punya gadget gitu ya, pada punya gadget. Nah, untuk generasi yang terdahulu kan karena jarang adanya alat komunikasi gitu, jadi untuk sekarang yang mempermudah itu ya gadget. Nah, Bu, dari kesulitan tersebut pasti ada solusinya, Ibu. Kalau solusi dari kesulitan atau hambatan dari apa yang Ibu telah paparkan, dari penerapan media yang digunakan itu seperti apa, Ibu, solusinya? Solusinya yang pertama kita harus sosialisasi dulu kepada siswanya bahwa penerapan media itu seperti apa gitu kan. Sekarang di SD memang belum diterapkan media interaktif ya, kan handphone juga tidak boleh dibawa ke sekolah gitu. Nah, jadi untuk penerapannya mungkin kita bisa membuat desain gitu, seperti gambar, lalu kita presentasikan di depan untuk diterapkan kepada siswa tersebut.